Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junia Prastyo Putri. Saya mahasiswi RPL di IKIP PGRI Semarang. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya, tugas penjaskes sebagai mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam olahraga, bisa disebut dengan permainan juga permainan ringan. Saya akan mengambil 3 sampel olahraga, yaitu olahraga estafet bola, kedua itu olahraga mendengarkan aba-aba saya, yang ketiga yaitu olahraga keplak sendal. Yang pertama, olahraga estafet bola. Di olahraga estafet bola ini kita hanya memerlukan 1 buah bola, di mana itu digunakan dalam 1 regu. Namun jika ingin menghemat waktu, maka 1 kelas itu bisa dibagi menjadi 2 regu. Berarti kita akan menggunakan 2 bola. Di masing-masing regu nanti anak akan dibariskan ke belakang. Lalu permainannya adalah bola itu dipegang di anggota kelompok yang paling terdepan, lalu diestafetkan ke belakang melalui bawah atau di sela-sela kaki anak-anak tersebut, hingga sampai ke belakang, ke ujung paling belakang kelompok. Bola itu akan kembali diestafetkan ke depan, barisan paling depan, namun dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama itu dengan cara diestafetkan melalui sela-sela kaki. Kalau yang cara kedua estafetkan melalui atas, jadi tangannya akan seperti ini, dari belakang itu menuju ke paling depan. Jadi di olahraga ini, di permainan ini kita bisa melatih kekompakan mereka gitu. Nggak boleh curang loh ya, dari atas bukan dari samping, Dik. Ya pintar, tangannya gitu sayang. Oke, kita kembali lagi di permainan kedua, yaitu kita akan bermain dengarkan aba-abaku. Jadi ini akan lebih ramai karena 1 kelas itu akan disebar ke seluruh lapangan. Kalau sekolahnya mempunyai lapangan atau di seluruh kelas juga bisa. Anak-anak tersebut boleh akan berdiri di sebelah mana sesuka hati mereka. Namun dengan syarat dia harus bisa mendengar suara yang diberi suara aba-aba. Kebetulan itu yang memberi aba-aba saya sendiri sebagai guru kelasnya. Anak-anak tersebut akan fokus kepada saya dan mendengarkan aba-aba saya. Misalkan contohnya, saya mengaba-abakan 3 campur. Berarti anak-anak tersebut akan membentuk kelompok, 1 kelompok yaitu 3 anggota. Kan saya bilangnya campur, jadi 1 kelompok itu laki-laki dan perempuan gitu. Misalkan contoh lagi, 5 sejenis, berarti anak-anak tersebut akan berlari membentuk kelompok. 1 kelompoknya itu 5 anggota. Kan saya tadi bilang sejenis, berarti otomatis 5 anggota itu kalau perempuan semua, kalau laki-laki semua, begitu. Terus yang berhasil membentuk kelompok itu akan berlari dengan cara bergandengan dan berdiri di belakang saya. Sedangkan sisanya akan mendapat hukuman. Hukumannya tuh ya tergolong olahraga juga, bisa juga lari di lapangan, bisa juga lompat katak gitu.
Di permainan ketiga yaitu keplak sandal, anak-anak akan dijejerkan, duduk berjejer bersebelahan. Kita ambil aja sampelnya 3 anak. 3 anak itu akan duduk berjejer-jejer. Oke, baik. Di permainan ketiga kita akan main keplak sandal. Di keplak sandal ini bisa dibuat dengan cara satu kelas secara langsung, bisa juga dibuat secara sampel yaitu 3 anak. Jadi misalkan 3 anak ini akan duduk berjejer, dan tugas yang di samping-sampingnya ini itu dia membawa 1 sandal, dan tugas anak yang di samping-samping ini akan mengawasi anak yang berada di tengah. Anak yang berada di tengah nanti akan memukul atau mengeplak kaki si anak yang ada di samping-samping ini. Dan tugasnya si anak yang tengah ini akan memukul itu dengan cara cepat, sehingga anak-anak yang di samping ini yang berada di sampingnya tidak dapat memukul tangan dia. Dan anak-anak yang di samping itu, jika dia telat memukul atau mengeplak tangan temannya yang berada di tengah memakai sandal, jika dia terlambat, maka yang terpukul kakinya sendiri. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya bisa dilihat melalui video seperti ini. Nggak boleh gitu Tapu. Sing buanter. Kayak bucin tadi loh, sing buanter Andika. Iki Arif deh Ivan malah tukaran weh. Ivan ini opurannya ya. Gini Van. Gini. Kalau capek ditukar, posisinya ditukar. Ya campur ya. Aja ngeplaki terus. Bang gini terus. Gak boleh gitu-gitu terus, gak boleh. Sandal sepatu. Tukune ngene Amerika kuwi. Ya mulai. Nak Bika itu. Kayak bujun tadi gitu loh. Kenal. Ini pinggir lah. Ini luri. Ayo nih gini. Terus. Pul, ngeplakmu tuh di kaki, jangan di kaki. Jangan di kaki, Romandon. Baiklah, 3 permainan sudah saya terangkan. Bisa di dalam permainan ini kita bisa mengambil nilai-nilai positif. Kita bisa melatih alat indera pendengaran pada anak-anak tersebut. Kita bisa melatih kerja tim antar kelompok dalam kelompok masing-masing anak tersebut. Banyak hal positif yang dapat kita ambil di 3 permainan itu. Walaupun permainan yang sangat sederhana, menggunakan alat yang simpel, tapi membuat hati mereka senang. Begitu. Permainan ini bisa kalian contoh untuk anak didik, untuk ponakan-ponakan di rumah, bahkan untuk anak-anak bapak ibu yang ada di rumah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.